Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam pujian ini Tuhan boleh menjadi doa di mana kami benar-benar Tuhan diberi hati yang sungguh-sungguh mau melayani Engkau, hati sebagai hamba Tuhan. Boleh Tuhan ampunkan pada setiap kami umat-umat Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan, pemuji-pemuji, penyembah-penyembah Tuhan yang setia. Biarlah kami memiliki hati yang tulus Tuhan untuk melayani Engkau Tuhan, yaitu melayani sesama kami Tuhan, karena kami tahu itu yang Tuhan. Kami menjadi hamba bagi sesama kami Tuhan, dan kami bisa lakukan itu Tuhan kalau Roh-Mu tinggal nyata bekerja di dalam hidup kami. Oleh karenanya Tuhan, kami tidak mau berjalan sendiri tanpa Roh-Mu Tuhan. Kami perlu Engkau, kami perlu Roh Kudus-Mu Tuhan yang memimpin, menuntun, membimbing setiap langkah hidup kami, sehingga hidup kami boleh berkenan, boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan, dan nama-Mu saja Yesus yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan memulai ibadah kami pagi hari ini, mari Roh Kudus, Kau yang sucikan, kuduskan setiap kami, memuji roh kami Tuhan, layakkan kami Tuhan, biarlah perkenanan-Mu Tuhan ada bagi setiap kami. Dan Tuhan, kami mau hadirat-Mu Tuhan ada, hadir, nyata, bekerja, menjawab, melawat setiap kami di tempat ini tanpa terkecuali Tuhan. Kami mau rasakan hadirat Tuhan, kami mau rasakan urapan Tuhan, karena kami tahu, kami yakin dan percaya hanya di dalam hadirat-Mu ada kesembuhan, di dalam hadirat Tuhan ada kekuatan yang baru, di dalam hadirat Tuhan ada pemulihan, di dalam hadirat Tuhan ada damai dan bersukacita yang luar biasa melimpah dalam hidup. Terima kasih Tuhan, kami siap Tuhan mulai ibadah pagi hari ini. Kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji, memuliakan, menyembahkan ini karena Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih. Haleluya. Ada sukacita ya. Amin. Haleluya. Kita mau datang ke bait Tuhan, kita mau rasakan baitnya, kita mau rasakan tulisannya. Tentunya dengan hati yang bersyukur karena Tuhan sudah dan hati yang bersyukur. Kita menyimak pujian dalam baitnya.
dan setiap lutut mereka bertelut mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin.
Luar biasa Engkau Tuhan, sungguh ajaib, sungguh Allah yang mulia, Allah yang perkasa. Kalau pagi hari ini Tuhan kami boleh bersyukur, berterima kasih banyak kepada Tuhan. Tuhan memberikan cuaca yang terang, bahkan hati-hati kami juga Tuhan penuh sukacita, karena kami percaya Tuhan selalu ada bersama kami. Tuhan senantiasa menyertai setiap kehidupan kami, langkah-langkah kami Tuhan yang menuntun. Sehingga pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama, kami boleh datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, datang Tuhan, dan kami boleh memuji, memuliakan, meninggikan nama Tuhan. Engkau Allah kami yang luar biasa Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat. Sungguh kami percaya setiap kami yang datang pagi hari ini, kami sudah dijamah oleh Tuhan, kami sudah diberikan kekuatan oleh Tuhan, terlebih kesehatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami, sehingga kami boleh ada di tempat ini. Kami menghadap Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Kami sangat menyanjung tinggi, kami menghormati, menghargai pengorbanan Tuhan yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh ada sampai saat ini. Ini semua adalah anugerah Tuhan, kasih sayang Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau taat akan perintah Tuhan. Kami mau taat akan Tuhan perintah-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami berjalan bersama Tuhan. Biar firman Tuhan yang datang menerangi setiap kehidupan kami. Pagi hari ini kami siap Tuhan untuk membuka hati, menerima berkat firman Tuhan yang Tuhan sampaikan dalam kehidupan kami lewat hamba-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih, kami percaya Tuhan sudah menguasai kami, menguasai ruangan ini dan menguduskan, sehingga firman Tuhan yang kami dengar boleh tertanam dalam setiap kehidupan kami, hati kami. Inilah doa kami Tuhan, ucapan syukur kami. Kami akan menerima berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Ya, Shalom, selamat pagi. Mari kita berada di rumah Tuhan, kita mengkuduskan hari Sabat, dan pagi hari ini kebenaran firman Tuhan yang ingin saya sampaikan. Kita melihat di sini yang berjudul siap menghadapi kesukaran dan menerima ujian. Ya, sekali lagi menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya, ya, kita harus mengambil sikap bagaimana kita siap menghadapi kesulitan, tantangan, kesukaran, ya, yang situasi seperti saat ini, Bapak Ibu, mengalami ketidakpastian, mengalami tekanan, goncangan, ya, dan juga kita siap menerima ujian tentunya dari Allah kita. Dan kita ingat bagaimana Tuhan tidak menjanjikan hidup ini tanpa masalah. Tuhan tidak menjanjikan hidup ini seperti langit yang selalu biru terus, Bapak Ibu. Tuhan tidak menjanjikan bahwa dalam kehidupan ini rata terus, ya. Jadi janji Tuhan, ya, Dia akan menolong kita dan menyertai kita dalam situasi apapun. Dan sesuai kebenaran firman Tuhan di dalam Ulangan pasal 11 ayat 11 sampai 12, demikianlah firman Tuhan. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Ayat 12, suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, maka Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Ya, inilah kebenaran firman Tuhan. Bagaimana janji Tuhan, ya, mata Tuhan tertuju pada orang percaya. Dia tahu akan isi hati Bapak Ibu saudara sekalian. Dia tahu kedalaman isi hati yang terjadi saat ini. Dia tahu pergumulan masalah yang Bapak Ibu sudah alami dan rasakan.
bagaimana firman Tuhan dikatakan kita akan melewati, ya, tidak hanya di atas puncak saja, ya, tapi ada kalanya kita berada di lembah, ya. Kita mungkin tidak hanya di saat kita dibawa Tuhan di puncak tertinggi, di gunung tertinggi, ya, tapi ada kalanya suatu masa kita berada di lembah, ya. Dan tentunya tidak semua orang percaya siap menghadapinya. Dan terkadang, ya, kita melakukan kesalahan, ya, sikap yang salah akhirnya menentukan bagaimana perjalanan orang percaya gagal dalam mencapai garis akhir. Dan oleh sebab itu pagi hari ini bagaimana kita harus menyikapi, bagaimana kita punya sikap yang benar untuk kita menghadapi kesulitan, kesukaran yang terjadi dalam hidup ini, ya. Yang pertama yang saya akan berikan yaitu untuk kita mempunyai sikap yang benar untuk menghadapi kesulitan atau kesukaran yang terjadi yang Bapak Ibu alami saat ini, yaitu yang pertama, hindari sikap negatif, ya. Jadi untuk menghadapi situasi yang terjadi tentunya kita tidak melakukan hal yang ceroboh dalam hidup ini, ya. Tentunya mungkin kita pernah salah, tetapi kita harus berbalik, ya, langsung berubah untuk berganti haluan yang tadinya berpikiran negatif, Tuhan ubahkan. Bagaimana sikap negatif itu yang sering terjadi, yaitu jika kita mengalami kesulitan atau kesukaran, ya, kita mungkin bersungut-sungut, ya, atau komplain sama Tuhan, ya. Sama halnya dengan bangsa Israel ketika di zaman Yosua, bagaimana ketika Tuhan berjanji untuk akan menolong bangsa Israel untuk meruntuhkan tembok Yeriko. Yosua memerintahkan bangsa Israel untuk mengelilingi tembok Yeriko, dan Yosua menyuruh orang Israel itu tidak mengeluarkan kata suatu apapun. Tentunya, ya, bangsa Israel yang menurut perintah apa yang dikatakan Yosua. Dan coba apabila bangsa Israel waktu itu, ya, mulai komplain atau bersungut-sungut, ya, oh kenapa perang seperti ini? Kenapa perang ini kok aneh? Atau kenapa melakukan suatu hal yang kelihatan bodoh? Tetapi Tuhan meminta untuk tidak mengeluarkan suatu kata apapun, ya. Jadi akhirnya tembok Yeriko dapat diruntuhkan dan dihancurkan, ya. Inilah bagaimana ketika kita belajar untuk tidak bersungut-sungut dalam kehidupan ini, dalam kesulitan kita yang terjadi, kita tidak menggerutu, mengeluh, ya, komplain sama Tuhan, kenapa terjadi. Tapi kita mulai sadar untuk kita berdiam di bawah kaki Tuhan. Dan hal inilah yang harus kita lakukan. Selanjutnya, sikap negatif yang sering terjadi bagi orang percaya itu mencari kambing kita, ya. Jadi suka menyalahkan itu sudah tabiat dari awal, dari manusia di zaman awal. Bagaimana ketika Adam menyalahkan Hawa menyalahkan ular, jadi sudah dilakukan, ya, dari leluhur kita. Dan seringkali mungkin dalam mencari kambing hitam yang terjadi di antara orang percaya, ya, mungkin suami menyalahkan istri, atau istri sebaliknya menyalahkan suami, atau orang tua menyalahkan anak, begitu sebaliknya, atau kita menyalahkan orang lain. Tentunya hal ini tidak baik. Oleh sebab itu kita sadar bagaimana ketika kita menghadapi kesulitan kesukaran, ya, sekali lagi kita introspeksi diri, ya, bagaimana nanti Tuhan akan menuntut kita untuk kita keluar dari masalah tersebut. Selanjutnya yang ketiga, bagaimana sikap negatif yang harus kita hindari, yaitu kita untuk tidak kecewa atau kita tidak putus asa. Bagaimana kita harus bangkit dari keterpurukan. Kita bangkit dari, kita harus berusaha, ya, apabila mungkin kita
kita pernah gagal dalam usaha, dalam pekerjaan, kita berusaha lagi untuk kita bangkit keluar dari keterpurukan ini. Oleh sebab itu, Bapak Ibu percayalah, yang janji Tuhan tetap menyertai kita. Bagaimana Tuhan akan yang mengangkat kita, dan kita pegang janji Tuhan, dan kita percaya dengan iman bahwa segala sesuatu yang terjadi ya, akan membuat kita semakin maju di dalam Tuhan. Bagaimana selanjutnya untuk kita menyikapi dengan sesuatu yang benar ketika kita menghadapi kesulitan, yaitu selanjutnya yang kedua, kita tetap percaya. Ya, tentunya sebagai orang percaya kita harus percaya pada firman Tuhan, bahwa firman Tuhan adalah ya janji Tuhan yang harus kita pegang. Ya, tentunya kita harus ketika ingin menerima janji, kita harus melakukan perintah. Tentunya di Alkitab sendiri berisi perintah-perintah tersebut. Dan tentunya kita sadar bagaimana ketika kita mau percaya, ya, ada beberapa poin yang harus kita ingat. Bahwa percaya, yang pertama, percaya akan kebaikan Tuhan. Ya, tentunya kita percaya bahwa Tuhan itu baik, karakternya baik, ya, dan kebaikannya begitu baik dalam kehidupan kita, dan kita akui bahwa Bapa kita sangat baik, dan juga pribadinya yang tidak berubah, yang juga karakternya yang baik. Tentunya terbukti bagaimana di dalam Yakobus pasal 1 ayat 17 dikatakan, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Ya, inilah bagaimana menyapa bahwa Allah kita adalah Allah yang baik, ya. Segala rencananya adalah yang terbaik bagi kita. Berbeda manusia yang seperti bayangan yang bisa berubah-berubah, ya. Jadi hanya sementara saja bisa lenyap. Dan kita percaya bagaimana ketika kita percaya kepada Tuhan dengan kebaikannya, maka Dia akan menyertai kita. Manapun kita melangkah, manapun kita mempunyai rencana dalam hidup ini, Dia akan menyertai dengan kebaikan. Oleh sebab itu, sama seperti kita ya mempunyai Bapa yang baik, ya. Yang kedua, percaya akan rencana Allah yang baik, ya. Jadi sama seperti kita mempunyai Bapa yang baik, pasti menginginkan anaknya mempunyai masa depan yang baik. Tidak mungkin bapaknya berbuat jahat atau mencelakakan anaknya, ya. Dan kita percaya bagaimana ketika Bapak yang merencanakan baik, tentunya Dia tetap akan memantau kita, mengawasi kita. Mungkin kita pernah jatuh, pernah gagal, tetapi Dia mengangkat kita. Ya, sama seperti gembala yang baik, apabila dombanya tersesat, ya, mulai keluar dari komunitas, tapi Tuhan selalu mengawasi sebagai gembala yang baik. Dia akan menolong, menyertai kita. Menanggung kita tersesat, Dia terus akan menyelamatkan kita. Dan selanjutnya bagaimana di dalam Roma pasal 8 ayat 28, tentunya tidak asing ayat ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Ya, inilah janji Tuhan, ya. Bagaimana segala rencana yang Allah sudah tetapkan dalam kehidupan kita, yang mungkin kita pikir itu tidak baik, tapi sebenarnya baik, ya. Sama seperti perjalanan bangsa Israel, ya, ketika keluar dari Mesir, yang Tuhan membawa kepada guru yang selama puluhan tahun, dan di mana di proses bangsa Israel tersebut, ya, proses yang tidak enak, yang membuat bangsa Israel mungkin mulai khawatir, mulai keluar dari imannya. Tetapi pada akhirnya perjalanan bangsa Israel, Tuhan menyertai, dan akhirnya
sekolah yang dibentuk membuat kita proses kehidupan kita, ya kita melewati. Ada pelajaran tentang kelemah lembutan, ada pelajaran untuk keluar dari kepahitan, atau pelajaran keluar dari kekecewaan, ya. Dan banyak hal yang kita akan peroleh selama kita melewati padang gurun ini. Dan tentunya Tuhan menginginkan kita, sekali lagi kita percaya dalam rencana yang Tuhan tetapkan dalam hidup ini. Ya, Tuhan menginginkan kita menjadi pemenang. Kita menginginkan mungkin sesuatu yang baik, tapi mungkin Tuhan bawa mungkin ke arah yang kelihatan tidak. Tapi pada akhir, ya, garis finish yang menentukan. Dan inilah bagaimana kita percaya bahwa Tuhan ibarat seperti orkestra. Ada suatu harmonisasi bagaimana perjalanan kehidupan kita, ya, akan melewati segala lika-liku, ya. Tentunya kita percaya Allah menuntun kita ke arah yang lebih baik. Kemudian yang selanjutnya untuk kita percaya ada jalan keluar, ya. Masih ada jalan keluar. Dan kita melihat bagaimana di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Dan selanjutnya, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menangguhnya. Inilah bagaimana janji Tuhan. Kita akan dimampukan ketika menghadapi kesulitan, ya, kesukaran, ya, dan segala problem yang kita hadapi. Janji Tuhan kita akan dimampukan mendapatkan kekuatan dengan adanya ujian atau pencobaan yang kita hadapi. Dan tentunya kita juga akan diberikan suatu jalan keluar yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Mungkin selama ini Bapak Ibu Saudara sekalian bergumul dengan masalah yang mungkin belum selesai, cara keuangan, mungkin ada keluarga, atau cara kelemahan fisik, dan adanya sakit penyakit. Tetapi kita percaya ada jalan keluar yang sesuai waktunya Tuhan, timingnya Tuhan, kairosnya Tuhan. Tuhan akan menentukan, akan memberikan jalan dan solusi dalam kehidupan ini. Inilah bagaimana sebagai anak-anak Tuhan sekali lagi tetap percaya Tuhan berikan jalan keluar. Dan selanjutnya, bagaimana di dalam yang ketiga, untuk kita memiliki sikap yang positif, ya, dalam hal kita menyikapi ketika kita menghadapi kesukaran, kesulitan, ya, hal yang positif yang mungkin diramalkan tahun 2023 itu akan terjadi sesuatu yang, ya, bisa tidak sesuai harapan, seperti bangsa ini dikatakan akan menuju resesi, ya. Kita lihat juga di sekitar kita bagaimana sudah banyak PHK, ya, puluhan perusahaan besar, ya, sudah melakukan PHK besar-besaran. Dan tentunya mungkin saat ini belum berdampak, tapi kita tidak tahu apa yang terjadi tahun 2023. Dan kita sadar bahwa kita tetap mempunyai pikiran yang positif sebagai anak-anak Tuhan. Ketika keadaan mulai kita menggelisahkan, mengecewakan, tetapi sadari bahwa penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi saya percaya Bapak Ibu sekalian akan dilindungi. Ada mungkin sekitar kita terjadi hal-hal yang tidak yang diinginkan oleh mayoritas orang, tetapi ketika Tuhan membawa orang percaya, Tuhan pasti akan menyelamatkan, ya, akan dibawa ke area proses di mana ada tidak tandus, tidak kering, tetapi tetap hijau, tetap subur. Inilah janji Tuhan yang harus kita berikan. Dan kita melihat bagaimana sikap positif ini yang harus kita lakukan
berdasarkan Roma pasal 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ya, jadi 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, tetap bersukacita ya dalam pengharapan. Karena pengharapan kepada Allah adalah hal yang baik, hal yang tidak sia-sia. Kita berbeda dengan berharap kepada manusia, ya, karena kita selalu mengandalkan manusia, akhirnya kita tidak bisa bersukacita, akhirnya berduka-cita. Ya. Tapi kita berharap pada Tuhan, ya, akan mendapatkan kekuatan, ya, dengan iman kita. Dan juga kita harus bersabar, mungkin tahun 2022 mungkin terjadi sesuatu goncangan, ya, mungkin secara finansial, keuangan, atau rumah tangga, atau kesehatan yang Bapak Ibu alami. Tetapi tetap bersabar, nantikan janji Tuhan untuk dikenapi dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Dan hal inilah perlu kita bersabar, karena orang yang sabar tentunya akan disayang Tuhan, ya. Tapi tidak itu saja, tetapi janji Tuhan, ya, dan kesabaran, ya, ketika waktunya Tuhan akan terjadi, ya, suatu kemenangan yang kita akan peroleh. Dan yang terakhir, bagaimana positif yang harus kita lakukan, yaitu bertekun dalam doa. Ya, meskipun pandemi tidak mengurangi intensitas kita untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, ya, saat duduk di bawah kaki Tuhan, ya. Kalau kemarin saya memberikan, ya, motivasi kepada Saudara Wisol Wibowo yang hari ini hadir, dan sebentar kita akan doakan, yang tadinya berlatar belakang dari Bani Kedar, tapi karena imannya yang teguh, ya, dia percaya untuk dia pindah, ya, sesuatu ini tidak mudah cara manusia, tetapi dibantu oleh pembimbing rohani Bapak Peter, ya, dia dengan sadar untuk mempunyai iman pada Tuhan Yesus Kristus, dan kita percaya ini adalah kehendak Tuhan. Dan sekali lagi saya juga mengingatkan untuk ketika memutuskan untuk mengikut Tuhan, ya, tidak hanya membaca firman saja, tetapi berusaha untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan dengan sebisa mungkin yang bisa dilakukan untuk saat duduk di bawah kaki Tuhan, ya, meskipun hanya sebentar atau berapa menit saja, tetapi harus dilakukan untuk tetap bisa, ya, mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dan selanjutnya, Bapak Ibu, bagaimana ketika kita memiliki sikap positif ini, ya, kita melihat sini ketika di dalam rumah tadi, sekali lagi kita percaya dengan kuasa doa, mujizat akan didapatkan dan dialami oleh Bapak Ibu sekalian. Dan tentunya dalam kesulitan mungkin yang dihadapi Bapak Ibu sekalian, ya, tidak jemu-jemu untuk terus berdoa, tidak berhenti untuk terus berdoa, ya, tidak menyerah untuk menantikan jawaban Tuhan. Melalui doa kita dikuatkan, melalui doa kita diberi semangat dari Tuhan. Kita percaya janji Tuhan pasti kita akan mengalami. Selanjutnya, bagaimana kita sesuai tema tadi, siap menghadapi kesempurnaan dan menerima ujian, ya. Bagaimana ketika kita sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya Tuhan menolong kita, kita percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan kita percaya untuk melindungi, tetapi kita harus ingat bahwa Tuhan juga akan menguji kita, ya. Jadi sama halnya ketika kita sekolah di SD, di SMP, SMA, atau mungkin perguruan tinggi, ada ujiannya. Dan tentunya sadar dan tidak sadar, sebagai orang percaya
Tuhan yang membuktikan bahwa kita teruji menerima ujian, yaitu di dalam Amsal pasal 16 ayat 2 dikatakan, segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Selanjutnya di dalam Yeremia dikatakan, aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Ya, jadi kita harus siap menghadapi ujian. Ya, beda tipis dalam mencoba. Iblis mencoba kita untuk kita jatuh, tetapi Tuhan menginginkan ujian kita hadapi. Untuk apa, Bapak Ibu? Kita lihat sini bagaimana mengapa Tuhan menguji kita. Yang pertama, untuk menyatakan isi hati kita. Ya, jadi sekali lagi kita terkadang kita tidak mengenal isi hati kita. Hanya Tuhan saja yang tahu. Ya, banyak kayaknya bagaimana kita harus benar-benar ya diuji untuk melihat isi hati yang murni dari kita. Ya. Mungkin Bapak Ibu saudara sekalian bagi hari ini yang mempunyai perasaan hati yang berbeda-beda. Ya. Dan segala situasi yang terjadi, yang dialami ketika masuk dalam rumah Tuhan, ya, mungkin belum ada hati yang damai sejahtera, hati yang belum masih terbelenggu atau ada beban yang mengikat sehingga tidak fokus dalam ibadah. Ya. Hanya Tuhan yang tahu. Hamba Tuhan pendeta tidak tahu apa yang Bapak Ibu rasakan di dalam hati ini. Ya, tetapi saya percaya melalui kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan bahwa Bapak Ibu harus bebas dari segala beban ilmu yang ada di dalam hati ini. Dan selanjutnya bagaimana Tuhan menguji kita untuk memurnikan kita. Sama seperti logam, ya, tentunya untuk dimurnikan harus diproses ya, dengan pemanasan. Ya, dipanaskan sampai berapa ratus derajat atau ribuan derajat. Ya. Tentunya tidak semua orang siap untuk dimurnikan. Ya. Apabila tidak siap, bisa imannya goyah, ya, imannya luntur, akhirnya jauh dari Tuhan. Dan inilah kita menjadi kehendak Tuhan. Kita sebagai orang percaya, kita harus siap dalam menghadapi ujian apapun. Selanjutnya untuk kita naik kelas. Ya. Ketika SD kita menerima ujian, next level kita dipromosikan ke SMP. Selanjutnya demikian, kita harus siap menghadapi segala ujian yang kita hadapi. Ya. Dan tentunya kita harus sadar ujian tersebut apa saja. Yang saya ingin bagikan ada dua hal. Apa saja yang Allah kerjakan ketika Dia menguji kita. Ya, yang pertama dengan poverty, ya, dengan adanya kemiskinan. Ya, kemiskinan tidak berbicara tidak hanya masalah uang atau finansial saja, tetapi dengan kekurangan, ya, atau kekeringan, atau keterpurukan, atau terjadi penderitaan, ya, atau terjadi tekanan, atau terjadi gangguan kesehatan yang membuat Bapak Ibu mengalami ujian ini. Hasilnya untuk kita dites kesetiaan kepada Allah, ya, tetap setia atau luntur atau berubah. Ya. Inilah bagaimana yang pertama melalui kemiskinan ini kita belajar, ya, untuk kita sadar. Ya, terkadang ketika mungkin saat-saat belum diberkati Tuhan, ya, kita sungguh-sungguh datang ke rumah Tuhan, ya, kita rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, ya, tetapi berubah kesetiaan. Ya, yang kedua ini bagaimana ketika ujian, ketika dengan properti, ya, ketika berada dalam prosperity, kemakmuran, dalam kesuksesan, ya, punya jabatan atau secara finansial kondisinya baik-baik saja, bahkan berkelebihan. Dan terkadang seseorang ketika berada di dalam properti ini, ya, akhirnya lupa terhadap Tuhan. Ya, gajinya setia, belum diberkati Tuhan atau pas-pasan,
yang rajin ibadah, rajin baca firman, rajin berdoa. Tapi ketika sudah masuk ke tahap 2 ini, properti, ya mulai sibuk, ya mulai berhala modern menguasai. Ya, di telepon pendeta mungkin kenapa tidak beribadah, ya sibuk juga usahanya atau sibuk untuk hal yang lain yang duniawi. Inilah bagaimana kita ketika menghadapi ujian 2 hal ini, ya kita tidak gagal, kita tidak terjebak, untuk kita keluar sebagai pemenang. Oleh sebab itu permenangan di pagi hari sekali lagi, ingatlah bahwa ketika kita menghadapi ujian, entah itu properti atau poverty, kita keluar menjadi pemenang. Dan sekali lagi pagi hari ini, percayalah bahwa setiap pergumulan, masalah, kesukaran, kesulitan yang Bapak Ibu hadapi, percayalah Tuhan pasti akan menolong. Percayalah pasti Tuhan akan membawa ke jalan keluar. Dan diharapkan sekali lagi kita tetap percaya kepadanya. Kita tetap bagian janji Tuhan yang selalu akan menuntut kita, menyertai kita. Manapun kita melangkah, kemanapun kita mengambil keputusan, ya, selalu melibatkan Tuhan. Dan Tuhan selalu akan bekerja dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Demikianlah perenungan di pagi hari ini, kiranya kembali sekali lagi kita tetap siap menghadapi kesulitan, kesukaran apapun, dan kita siap menghadapi ujian, ya, entah itu poverty atau properti yang kita hadapi, kita siap keluar menjadi pemenang. Saya mengundang para pemain musik untuk maju ke depan. Suatu lagu lama yang tentunya mungkin pernah kita dengar, lagu Tak Dapat Jalan Sendiri. Mari seterusnya jemaat Tuhan kita akan berdiri. Kita nyanyikan lagu ini. Kita sadar bahwa kita tidak dapat jalan sendiri. Kita menginginkan Tuhan untuk tetap selalu menolong kita. Sendiri
mendengarkan, menerima firman Tuhan. Biar firman Tuhan itu merupakan jawaban atas setiap masalah, persoalan hidup di hari-hari terakhir ini Tuhan. Taburkan firman-Mu dalam hati kami, agar supaya kami semakin kuat, semakin diteguhkan dan diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Terima kasih, sungguh kami datang kepadamu dengan kerendahan hati kami. Kami mengaku di hadapan Tuhan bahwa kami tidak dapat jalan sendiri dengan kemampuan kekuatan kami Tuhan. Terima kasih, biar firman-Mu menjadi berkat kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, silakan dulu. Ya, kita mengundang. Aku Tuhan Yesus, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dalam kami, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus, dan persekutuan Roh Kudus, pengampun dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, nanti Bapak Ibu silakan. Pagi siang hari ini Tuhan, kami bersyukur dan kami tahu Tuhan bahwa semua bala tentara di surga memuliakan Engkau saat ini. Pada satu jiwa bertobat dalam Engkau dan kami tahu Tuhan Engkau yang menerimanya dengan sukacita daripada kami. Dan Tuhan biar Roh sendiri yang akan memberikan kemampuan, memberikan pengurangan, memberikan pengajaran untuk tetap setia kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi berkati anak ini, berkati anak-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di surga, sekali lagi hamba menyerahkan Mas Bo dalam tangan Tuhan, di mana dia sudah mengambil keputusan yang luar biasa di dalam hidupnya Tuhan. Mari Tuhan menyertai Tuhan, Roh Kudus memberikan kekuatan, dan di mana Mas Bo akan berproses mengikuti Tuhan, biarlah Tuhan akan menyatakan kebaikannya dalam hidupnya Tuhan. Mari Tuhan berkati keluarganya, orang tuanya, adiknya yang belum mengenal Tuhan, tapi mereka bisa untuk mengizinkan untuk mengikut Tuhan. Dan kami bersyukur pagi hari ini bagaimana pernyataan iman yang dinyatakan oleh Mas Bo Tuhan, biarlah mendapatkan kekuatan baru dari Engkau dan Tuhan mampukan untuk menghadapi kehidupan ke depannya Tuhan. Dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Persilakan. Ya. Jadi sekali lagi dengan kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dan menjagamu dan memberi engkau persiganya. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah kepadamu dan memberi engkau dalam sejahtera. Dan kiranya dalam segala cinta kasih sayang oleh Tuhan Yesus Kristus